Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun menjadi orang yang akan selalu disebutkan jika berbicara mengenai kekafiran. Ia bahkan diabadikan dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Fir'aun juga pernah mengaku sebagai Tuhan, namun ternyata di balik kekafirannya tersebut, ia pernah menyebut kalimat Tauhid dan masuk ke dalam Islam. Pada zaman Nabi Musa AS, Mesir dipimpin oleh raja yang bergelar Fir'aun. Selama sekitar 3000 tahun kerajaan Mesir diperintah oleh puluhan dinasti. Satu dinasti terdiri atas beberapa Fir'aun. Mengenai Fir'aun yang sesama dengan Nabi Musa AS, para peneliti memberikan dua nama, iaitu Fir'aun Ramses II dan anaknya Fir'aun Merneptah. Yang pertama memerintah hingga tahun 1222 sebelum Masehi. Nabi Musa AS juga diperkirakan hidup pada 1212 sebelum Masehi. Fir'aun yang sesama dengan Nabi Musa AS adalah Raja Mesir yang sangat kejam kepada rakyatnya. Kekejamannya telah diabadikan di dalam Al-Quran yang bermaksud, sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yakni Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Musa AS kepada Fir'aun agar mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun. Berbagai mukjizat yang dimiliki Nabi Musa AS tetap saja tak bisa membuat Fir'aun percaya bahawa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan penguasa alam semesta. Namun sebelum meninggal karena tenggelam, Fir'aun sempat mengakui adanya Tuhan. Selama berdakwah, ajaran Nabi Musa AS selalu ditentang oleh Fir'aun. Penentangan terhadap ajaran Nabi Musa AS yang dilakukan oleh Fir'aun adalah salah satunya dengan mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan yang seharusnya disembah. Puncak penentangan atas ajaran Nabi Musa AS adalah dengan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa AS dan membunuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa AS untuk meninggalkan kota Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari kerana pasti kamu akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tenteranya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 52 hingga 53. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar Nabi Musa AS, sedangkan Nabi Musa dan para pengikutnya harus melewati lautan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa AS mampu membelah lautan sehingga para pengikutnya bisa menyeberanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Fir'aun dan pasukannya tidak menyerah mengejar Nabi Musa AS dan pengikutnya. Namun rombongan Nabi Musa AS selamat, sedangkan rombongan Fir'aun ditenggelamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang beserta semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, yakni mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65 hingga 67. Saat mengejar Nabi Musa bersama pengikutnya, disitulah Fir'aun tenggelam. Namun sebelum menemui ajalnya, ia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Hal tersebut sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku percaya bahawa tidak ada ilah melainkan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus ayat 90 hingga 91. Saat Fir'aun mulai sadar untuk beriman, malaikat Jibril pun berada di sana. Ia pun membungkam mulut Fir'aun dengan lumpur. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, ketika Fir'aun berkata, aku beriman kepada Rabb yang tidak ada ilah kecuali ilah yang diimani oleh Bani Israel, beliau bersabda, Jibril berkata kepadaku, seandainya kamu melihatku, aku waktu itu mengambil lumpur laut yang hitam, kemudian aku sumbatkan ke mulut Fir'aun kerana dikhawatirkan dia akan mendapat rahmat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim. Pertaubatan Fir'aun ternyata tidak diterima karena ada sebab lain. Hal tersebut ditegaskan lewat penjelasan Ahmad Ghalushi yang tertulis dalam dakwah Ar-Rasul alaihi salam. Dalam kitabnya tertulis bahawa taubatnya Fir'aun itu datang terlambat, iaitu ketika Fir'aun telah menyadari kematiannya sudah dekat. Pengakuan keimanannya sudah tidak ada gunanya lagi. Jika ajal sudah menjemput dan napasnya telah sampai di tenggorokan, maka kata-kata yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak berguna lagi. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nafasnya belum sampai di tenggorokan, yakni sakaratul maut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih karena Anda telah menonton video di channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like, subscribe, share dan meninggalkan komentar sebagai bentuk dukungan bagi kami untuk membawakan video-video yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.